Oke, masih bersama MP Tarot ya. Kali ini kita masih ada dalam bacaan umum ya, general reading. Tema kita kali ini kita akan mengintip dirimu di masa depan ya. Dirimu di masa depan. Oke. Kita cek kartunya. Dirimu di masa depan. Wah, kamu akan memiliki keluarga yang bahagia ya. Kamu akan memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan cinta ya, penuh dengan keharmonisan begitu. Wah, berita luar biasa. Dirimu di masa depan ya, kamu akan memiliki pasangan yang mencintaimu ugal-ugalan. Wah, kurang apa coba? Di masa depan ini ya, kamu sepertinya punya suami atau istri yang sangat membanggakanmu. Kamu akan dicintai dengan hebat. Kamu akan diperlakukan seperti raja atau ratu oleh pasanganmu ya. Kalian adalah pasangan yang benar-benar sudah sudah direstui oleh semesta. Oke, kamu luar biasa ya. Dirimu di masa depan. Dirimu di masa depan adalah sosok seorang yang tegas. Kamu tegas, kamu bijaksana ya. Kamu orang-orang yang berbicara kebenaran ya, berani bicara kebenaran begitu ya. Kamu jujur begitu. Ini adalah orang-orang yang tentu saja terpilih ya. Kamu adalah orang-orang yang direstui oleh semesta. Wah, ini kartu luar biasa keren loh. Dirimu di masa depan. Dirimu di masa depan, kamu akan menjadi sosok yang bijaksana ya. Ini tadi kamu sosok yang tegas, yang ini kamu bijaksana, kamu tipe seseorang yang banyak disukai orang begitu. Karena karaktermu yang sederhana, tidak sombong, suka menolong. Karakter-karakter kebaikan itu semuanya ada di diri kamu ya. Wah, ini 4 kartu saja sudah sangat luar biasa. Sedangkan kita masih akan membuka kartu-kartu yang lainnya. Dirimu di masa depan, kalian punya anak-anak yang luar biasa juga, anak-anak yang membanggakan, anak-anak istilahnya anak-anak soleh begitu ya, anak-anak yang nurut dengan orang tua, anak-anak yang sukses. Wah, beritanya luar biasa ini. Saya sampai terkagum-kagum ini 4 kartu. Oke, selanjutnya. Oke, di masa depan sepertinya kamu mengambil alih tanggung jawab. Mengambil alih tanggung jawab ini bisa keuangan, bisa pekerjaan ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang bisa dibilang sebuah kerjasama yang sempurna begitu. Misalkan walaupun kamu seorang istri, kamu bekerja misalkan, terus suamimu tidak terikat dalam pekerjaan misalkan, tapi suamimu mau menggantikan pekerjaanmu begitu ya. Tapi ini saling menghormati ya, di sini sebuah kesadaran begitu, sebuah kerjasama dalam kesadaran, bukan lantas meskipun kamu mempunyai pekerjaan, punya bayaran yang tinggi atau punya penghasilan yang tinggi, kemudian kamu jadi semena-mena. Ini bukan yang seperti itu ya. Ini bukan yang seperti itu, tapi ini sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran yang sudah sama-sama saling membutuhkan begitu ya. Oke, dirimu di masa depan ya. Dirimu di masa depan, kamu sangat berkelimpahan. Coba lihatlah, kamu dicukupkan oleh semesta. Intinya kamu jadi orang kaya ya. Kamu kaya di masa depan loh ya. Kamu jadi orang yang tidak berkekurangan. Finansialmu aman ya, sumber penghasilanmu besar begitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini ya, ada Knight of Pentacle. Di sini nih ya,
Kamu kelihatan sekali bahwa kamu di masa depan kamu mempunyai peluang usaha yang tidak dari satu tempat. Jadi sumber penghasilanmu ini tidak hanya dari satu sumber begitu ya. Ada beberapa sumber, lebih dari satu. Kemudian kamu juga akan dibantu oleh orang-orang yang masih muda, kreatif gitu ya, cekatan, cerdas, pandai cari duit begitu ya. Jadi di sini kamu tidak sendiri. Kamu mungkin di sini kamu seorang bos, mungkin seperti itu ya. Kamu punya anak buah, mungkin begitu. Jadi di situ sangat kelihatan kamu mempunyai sumber penghasilan yang tidak habis-habis begitu. Kamu keren sekali. Oke, di sini wah. Ada the Ace of Pentacle. Di sini kamu ini ya, kaya raya loh. Kamu jadi orang yang benar-benar berkecukupan ya, punya kelebihan finansial yang di luar rata-rata begitu ya. Mungkin kamu orang yang bisa dibilang orang kaya, paling kaya di keluargamu, di antara teman-temanmu begitu ya. Ini adalah orang-orang yang berkelimpahan ini ya. Kalian yang menonton ini adalah orang-orang kaya di masa depanmu. Kalian adalah orang-orang yang punya wadah besar dalam dunia materi, dalam dunia keuangan ya, pandai mengelola, keberuntungannya banyak ya. Memang sepertinya memang sudah dicetak oleh semesta menjadi tangan-tangan Tuhan ya, untuk sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain, maka diberi kelebihan rezeki yang seperti ini ya. Seperti itu sepertinya ya. Wah, kalian luar biasa ya. Ini beberapa kartu terbuka, semuanya luar biasa. Dirimu di masa depan. Dirimu di masa depan juga ini. Kamu adalah seorang pecinta. Ini untukmu ya, yang mungkin mendambakan perkawinan atau mungkin tidak mendambakan perkawinan, tapi kamu masih diberi jatah jodoh oleh semesta ya. Yang mungkin sudah mungkin pernah gagal atau kemudian tidak punya keinginan lagi untuk menikah begitu ya, karena ada traumatis begitu ya. Tapi di masa depan sepertinya kamu akan diberi jodoh. Dan kalau kamu yang sudah diberi jodoh ya, sudah menikah saat ini, jodohmu ini memang jodoh masa depan ya. Memang jodoh yang sejati istilahnya begitu ya, soulmate begitu. Karena kalau kita bicara tentang twin flame ini sangat misterius ya. Bicara tentang twin flame ini akan membuatmu pusing 7 keliling ya. Jadi cukup kita ke arah soulmate saja ya, belahan jiwa, dan kamu mendapatkannya. Di masa depan kamu akan bahagia ya dengan soulmate-mu, dengan anak-anakmu, walaupun kemungkinan anak-anakmu bukan dari soulmate-mu, tapi itu bukan sebuah penghalang ya. Kamu tetap akan mendapatkan cinta yang besar, cinta yang ugal-ugalan. Kamu dicintai, diratukan, dirajakan begitu ya. Jangan putus asa. Sekarang kamu masih belum mendapatkannya. Di masa depan kamu seperti ini loh. Luar biasa bukan? Oke, di masa depan coba. Ini kartu kenapa, padahal ini tidak disengaja ngambilnya ya. Kenapa ini keren-keren sekali ya. Luar biasa. Kita syukur sekali ya tentang anugerah yang akan semesta berikan. Ada kartu kekuatan. Di sini ini adalah simbol bahwa kamu punya power yang besar. Di masa depan kamu bukan hanya kaya raya, tapi kamu memang orang yang punya power, orang yang tidak bisa dientengkan lagi. Powermu besar. Power ini bisa keuangan ya yang banyak. Mungkin kamu punya anak buah, kamu mungkin punya ini, punya itu, yang membuat orang segan akhirnya padamu ya. Kamu begitu wibawa, kamu begitu kuatnya, kamu tidak bisa ditumbangkan lagi. Ya, ini sebuah perjalanan yang indah sepertinya ya di masa depan. Walaupun jalan menuju ke sananya, saya yakin sangat tidak mudah ya. Saya yakin berdarah-darah. Ini adalah janji semesta untukmu. Kamu bisa menagihnya jika tidak mendapatkan ini nanti. Bisa ditagih? Bisa. Saya pernah melakukannya. Oke. Sebentar saya mau batuk dulu. Oke, maaf.
Oke, di masa depan. Di masa depan ini kamu adalah orang-orang yang suka membantu orang-orang miskin. Orang-orang fakir miskin, ya. Kamu sangat peduli dengan mereka karena kamu sadar betul kekayaan yang kamu miliki ada hak dari mereka. Kamu ini kan sudah sosok-sosok yang luar biasa di masa depan. Mungkin saat ini masih prosesnya ya. Kamu masih melepaskan segala penderitaan, melepaskan kebencian, dendam, rasa sakit seperti itu ya. Kamu sedang healing. Ada yang proses healing, ada yang sudah sembuh. Ya, yang menonton ini yang sedang berproses mungkin sangat berdarah-darah, jatuh bangun ya, yang sudah mulai mendekati finish, kalian sudah banyak senyum-senyum. Walaupun senyum-senyum kalian ini senyum dalam kewaspadaan. Wah, apalagi nih begitu ya. Tidak apa-apa. Oke, lanjut. Dirimu di masa depan, beritanya tentang keuangan lagi. Oke, keuangan lagi. Sorry. Oke, tentang keuangan lagi. Wah, keuangan. Ini benar-benar orang-orang yang dicukupkan tentang keuangannya, tentang materinya ya, sama Tuhan semesta ya. Itu adalah kabar-kabar baik semuanya tentang keuangan ya, kartu yang tadi itu. Ini ya. Jadi di masa depan kamu ini sudah jago manajemen, sudah banyak uang, sudah tahu harus bagaimana begitu ya. Ini adalah pembacaan saking indahnya sampai bikin saya ini speechless ya. Wah, keren. Ini berapa kartu tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 12 kartu. Tidak apa-apa, kita lanjut sedikit lagi. Oke, di masa depan kamu bukan hanya orang kaya ya. Kamu bukan hanya melimpah secara materi, tapi kamu juga suka sekali berspiritual. Jadi kamu paham betul apa yang kamu lakukan, kamu tahu kekayaanmu untuk apa, kamu tahu harus bagaimana ya. Kamu sudah tahu misi jiwamu, kamu sudah tahu mau ngapain hidup di dunia, begitu ya. Ini kan jalan-jalan yang sudah mencapai puncak. Akhirnya kamu mempunyai kesadaran spiritual yang tinggi. Dengan prosesmu yang saya yakin tidak mudah. Saya yakin prosesmu sangat berdarah-darah. Mungkin ada yang sampai mau mengakhiri hidup, mungkin seperti itu. Jika kalian tidak berpegang teguh pada hatimu, pada ilahi, entah apa yang sudah terjadi, tapi kamu dikuatkan ya. Kamu sudah pernah pada fase yang benar-benar sangat buruk dalam hidup, fase 0 ya. Oke. Ini pembacaan kartu jadi luar biasa begitu ya. Kita ambil beberapa lagi. Oke, di masa depan kamu ini akan banyak berkeliling, akan banyak perjalanan, mungkin kemana begitu ya. Intinya kamu adalah orang yang diberkahi, kamu bisa kemanapun kamu mau karena kamu punya fasilitasnya ya. Ada yang mungkin keliling dunia, ada yang mungkin jalan-jalan keliling Nusantara, banyak hal yang berhubungan dengan perjalanan begitu ya. Oke, lihatlah ada kartu Empress ya. Di masa depan kamu bukan hanya luar biasa secara materi, spiritual, secara fisik kamu juga nampak lebih muda dari usiamu ya. Kamu sangat beruntung, kamu sehat. Ini utama ya, kamu sehat ya. Kamu sehat, kamu cantik, kamu ganteng. Kamu lebih muda dari usiamu, di luar perkiraan banyak orang, pokoknya begitu ya. Ini adalah ratunya kartu, bisa dibilang begitu ya, ratunya keberuntungan, ratu, pokoknya segala hal yang luar biasa itu ini ratunya. Jika ini keluar maka sempurna hidupmu ya. Disinilah kesempurnaan hidupmu tiba ya. Oke, di sini ini sudah saya prediksikan bahwa ini adalah sebuah apa ya, bisa dibilang kamu ngunduh wong pakarti begitu ya, apa menuai hasil perbuatanmu ya. Kamu banyak menuai karma-karma baik
kamu banyak melakukan kebaikan sehingga yang kamu dapatkan kebaikan. Kamu banyak melakukan kamu banyak memberikan cahaya kepada orang lain, maka cahaya ilahi menaungimu. Kamu luar biasa loh, ya. Kamu seperti seorang dewi, seorang dewa begitu ya. Seorang yang bisa dibilang inilah kesempurnaan hidup ya. Hidup itu ada keilmuannya loh. Sempurna hidup, sempurna mati. Ilmu kasampurnan ya. Ilmu kasampurnan dalam bahasa Jawa bernama sangkan paraning dumadi ya. Sempurna hidup, sempurna mati. Begitu ya. Jadi kamu hidup bahagia dalam kehidupan ini dan bahagia setelah kematianmu. Bayangkan kurang apa coba kehidupan yang telah membentukmu selama ini. Kamu mendapatkan ending yang begitu luar biasa. Apalagi yang bisa dikatakan ketika ini sudah berada di tanganmu. Dan ini akan benar-benar berada di tanganmu loh di masa depan. Maka lewatilah satu demi satu challenge dari semesta saat ini. Jangan berputus asa ya. Tapi saya kasih tips. Jika kamu tidak kuat, kamu boleh bilang menyerah. Ketika kamu menyerah ya, kamu berpasrah. Menyerah dan pasrah itu kelihatannya beda, tapi tidak ada bedanya menurut saya. Serahkan kembali kepada semesta jika kamu sudah tidak kuat dengan ujianmu saat ini. Ya, semua datang dari Dia dan akan kembali kepadanya begitu, termasuk masalahmu. Jika tidak kuat, lambaikan tangan, katakan tidak kuat. Ya. Ketika kita bilang kuat, di situ sebenarnya kita telah sombong. Sebenarnya kita harus melebur segala kesombongan, ya. Oke, sudah luar biasa pembacaan kartu ya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jika kalian mau konsultasi WA ya berbayar, bisa chat ke WA saya ya. Yang ada nomornya di deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye.